Kalimantan Selatan to deliver his speech. Please give him a warm round of applause. Terima kasih, thank you, friends from Ubuntu, Canonical, semuanya. Nggak bisa kebaca nih contekan. Umur nggak bisa dibohongin. Iya, susah ini. Intinya hari ini kita cukup bangga. Ini barangkali suatu kegiatan yang strategis dan sangat luar biasa. Ada kemitraan antara dunia pendidikan dengan Ubuntu, Canonical, Sivali, juga ada industri, asosiasi dan sebagainya yang kemungkinan besar akan merubah wajah industri Indonesia ini ke depan. Mudah-mudahan ini jadi hari bersejarah buat kita semua dan ini akan menentukan langkah Indonesia ke depan seperti apa. Yang kita tahu, undang-undang baik itu dari PDP, Perlindungan Data Pribadi, dari OJK, peraturan OJK, mengisyaratkan barangkali lebih mewajibkan adanya data center lokal di Indonesia. Jadi semua data-data maunya di lokal Indonesia. Ya, kita bisa bikin infrastruktur sesuai dengan aturannya, cuman ternyata kita tidak bisa cuman beli server taruh di data center. Kita butuh manusia yang ahli di bidang networking, cloud infrastructure, DevOps, site reliability engineering dan sebagainya supaya aman. Dan di sini yang menariknya dari teman-teman Canonical, Ubuntu, Sivali maupun asosiasi-asosiasi, mereka semua berkontribusi untuk membangun SDM tadi. Ini hanya terjadi karena adanya cloud infrastructure yang berbasis open source. Kalau bukan open source ya bisa, tapi kita posisinya sebagai customer. Kalau kita open source jadi menarik. Dunia di luar sana semakin beralih dari teknologi proprietary ke yang lebih fleksibel, lebih hemat biaya, dan lebih banyak mengempower lokal, kemampuan lokal, dan itu akhirnya open source. Dan yang menarik adalah salah satu yang menjadi leader di open source tadi adalah Ubuntu, dan ini dimotori oleh teman-teman dari Canonical yang hadir pada ruangan ini. Kita beri aplaus dulu pada Canonical yang sudah mendukung Indonesia supaya maju. Dengan open source yang paling kelihatan utama adalah kita perlu investasi di SDM dan support lokal. Dan kita berterima kasih pada teman-teman dari Sivali yang sudah kemarin seminggu kita sudah bootcamp. Terima kasih Pak Wong Sui Jan ini memang orang lama sekali. Wong Sui. Sudah mengarahkan mahasiswa untuk mengenalkan Kubernetes, OpenStack, MAS, Ubuntu dan sebagainya. Tapi ini bukan hanya untuk ITT saja, dan kita berkomit untuk bisa menularkan ilmu ini ke seluruh bangsa Indonesia, baik itu sekolah, kampus dan sebagainya. Kita ingin supaya bangsa ini bisa maju juga. Kalau di negara-negara lain seperti Eropa, Cina, mereka beralih pada private cloud, dan dengan adanya open source mereka mulai berpikir ke arah sovereign cloud. Benar ya, sovereign cloud. Dan ini kita jujur Indonesia sudah ketinggalan 2-3 tahun dari tren yang itu. Dengan kesempatannya ini, hari ini, dengan adanya dukungan dari teman-teman Sivali Ubuntu, kita berharap kita bisa mengejar ketinggalan itu, apalagi dengan teman-teman di Eropa adanya GDPR, dan itu terjadi karena ada tekanan yang besar dari teman-teman yang private seperti AWS dan sebagainya. Akhirnya Eropa juga mulai menjadi sovereign. Kita di TTS komit untuk menyebarkan ilmu ini bukan hanya untuk di TTS, kita komit untuk menyebarkan ini untuk seluruh bangsa Indonesia, kampus, sekolah, SMK. Ujungnya kita ingin berdaulat secara teknologi bangsa ini. Mudah-mudahan kita bisa melahirkan orang-orang ahli di kalau di sana namanya Gen Z, kita bilangnya generasi DevOps, generasi SRE dan Cloud Engineers. Karena ini dapatnya duit.
Dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bisa jadi role model buat institusi-institusi lain di Indonesia untuk bisa melatih dan membuat talenta unggul di bidang ini. Ubuntu jujur adalah Linux terbesar di dunia yang digunakan di banyak sektor, baik cloud, AI hingga software enterprise, yang keamanan, kestabilannya dan sebagainya tidak bisa dipungkiri lagi. Barangkali salah satu lawan terbesarnya adalah bapaknya sendiri, namanya Debian. Yang lebih membanggakan ada lagi, yang lebih membanggakan ada lagi, Anonito telah menunjuk si Ali Cloud Technology sebagai pemimpin pasar Asia Pasifik. Jadi bukan sekedar kebanggaan, tapi ini juga adalah kesempatan kita, kesempatan besar buat bangsa Indonesia untuk berkontribusi dalam pengembangan ekosistem open source regional. Kita bisa menunjukkan pada bangsa di regional maupun dunia bahwa Indonesia bisa seperti Anda semua walaupun kita sudah ketinggalan 2-3 tahun terakhir. Oke, mudah-mudahan dengan apa yang kita lakukan ini semua, kita bisa menciptakan orang-orang yang bisa menciptakan infrastruktur sendiri, dan ini bisa mendukung perbankan, pemerintah, sektor telekomunikasi yang membutuhkan banyak private cloud maupun sovereign cloud. Dan inti terakhir adalah AMI, ITTS, saya yakin juga teman-teman Sipali ingin memastikan bahwa kita tidak hanya menjadi konsumen teknologi, tapi juga menjadi pencipta dan pemimpin dalam transformasi digital Indonesia. Mari kita mulai perjalanan ini dari sekarang. Mudah-mudahan Tuhan Allah bersama kita. Amin. Thanks a lot for the speech, Prof. Anam. Now, let's continue to the next speaker.